Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Grandmaster nomor 7 dunia takluk dari pemain India ini. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz atau SCC Grand Prix. Title Tuesday Blitz adalah turnamen yang menggunakan sistem Swiss 10 babak yang dimana digunakan untuk menentukan 8 peringkat teratas untuk masuk ke SCC Grand Prix. Nah, pertandingan kali ini terdapat pada babak semifinal yang berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2020 sekitar pukul 2:20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Oke, pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster India yang berperingkat 24 dunia, yaitu Vidit Gujrati, menghadapi Grandmaster nomor 7 dunia asal Azerbaijan, yaitu Shakhriyar Mamedyarov. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan ini. Di sini, Vidit menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2905 menghadapi Shakhriyar Mamedyarov yang menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2957. Sebagai pihak putih, Vidit memulai permainan dengan pion D4, dibalas oleh hitam dengan kuda F6. Pion C4 ini masuk ya dalam pembukaan India. Pion G6 untuk persiapan V1 gajah, kuda C3. Dan setelah pion D5, maka pertandingan ini berubah menjadi namanya pembukaan pertahanan Grandfield. Apa reaksi dari Vidit di sini? Tentu saja ya, pion C pukul D5 dan kuda pukul D5. Di sini membuat pertahanan Grandfield masuk dalam variasi tukar ya, atau exchange variation. Pion E4 mencoba untuk membuat kuda hitam berada dalam posisi tidak nyaman, sehingga memaksa Mamedyarov untuk memakan kuda di C3 dan pion B pukul C3. Gajah G7, gajah E3. Pion C5 bertujuan untuk merusak struktur pion putih yang ada di petak pusat dan ingin membuat pion putih tumpuk di sini. Tak diterima sehingga Vidit melakukan langkah kuda F3. Rokada pendek oleh hitam, menteri D2, menteri A5, benteng C1 untuk semakin memperkuat ya kedudukan pion putih yang ada di petak C3. Pion C pukul D4. Dan di sini putih berani langsung dengan pion C pukul D4 mengajak hitam untuk pertukaran menteri di sini. Apa respon hitam? Tentu ya, menteri pukul menteri dengan tempo skak di D2 dan putih memakannya dengan kuda. Kalau dimakan dengan gajah, maka gajah putih kehilangan tempo ya di sini. Jadi di sini makan dengan kuda. Benteng D8 di sini jelas ya. Pion putih yang ada di petak D4 diincar 2 kali oleh benteng hitam dan gajah hitam petak gelap. Lalu putih di sini membalas dengan kuda menuju B3, melindungi pion putih yang ada di petak D4. Pertarungan menjadi semakin panas dengan hitam melakukan langkah kuda C6 mengancam pion putih sebanyak 3 kali. Di sini respon dari
Vidit simpel saja dengan memajukan pion menuju D5. Otomatis semua ancaman dari putih, maksudnya semua ancaman dari hitam langsung berantakan ya. Di sini hitam membalas dengan kuda B4. Mencoba untuk mengancam pion lemah yang ada di petak A2. Namun di sini membiarkan pionnya oleh Vidit dengan melakukan langkah gajah menuju D2. Dan di sini hitam justru melakukan langkah kuda menuju A6, bukan memakan pion. Namun ini merupakan langkah yang bagus menurut analisa komputer. Coba kita kembali. Di sini, apabila kuda pukul pion, maka inilah yang diharapkan oleh Vidit. Setelah benteng pindah ke C2 dengan tempo mengancam kuda, jelas di sini kuda sudah tidak bisa diselamatkan ya. Dan secara otomatis putih akan unggul perwira di sini. Kita kembali. Oleh karena itu, di sini hitam memutuskan dengan kuda A6. Kita lanjutkan. Kuda A5, raja F8, gajah E2, pion F5 mencoba merusak struktur pion yang ada di petak pusat ya. Bagaimana respon putih? Tetap mempertahankan pion dengan melakukan langkah pion F3 agar kedudukan pion yang ada di petak E4 semakin solid. Pion B6 dengan tempo mengancam kuda putih sekaligus mencoba untuk V1 gajah ya. Kuda pindah ke C6 dengan tempo mengancam benteng, sehingga apa yang dilakukan hitam di sini dengan melakukan langkah benteng D7. Gajah E3, gajah B7. Jelas di sini ingin mendapatkan kuda ya. Apa respon putih? Rokade pendek juga. Benteng menuju C7. Semakin memperkuat ancaman terhadap kuda yang ada di petak C6. Apa respon putih di sini? Dengan pion E pukul F5, pion G pukul F5, dan kuda pindah ke D4. Gajah pukul D4, gajah pukul D4. Dan di sini hitam membuat keputusan yang berani dengan menumpuk benteng di lajur C. Jelas di sini mengajak pertukaran dengan benteng putih. Langsung saja oleh Vidit, benteng pukul benteng di C7 dan benteng pukul benteng di C7. Gajah pindah ke D3 untuk mengancam pion lemah yang ada di petak F5. Di sini apa respon dari Mamedyarov dengan benteng D7, benteng D1, dan disinilah Mamedyarov melakukan kesalahan, dan atas kesalahan ini pula maka Vidit menjadi lebih mudah untuk meraih kemenangan. Kesalahan apakah yang dilakukan oleh Mamedyarov? Ya, di sini Mamedyarov melakukan langkah benteng pukul D5. Ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal ya. Mungkin terlihat ini langkah yang normal ya, namun ini adalah kesalahan. Bagaimana cara Vidit melihatnya menjadi sebuah kemenangan nantinya? Ya, di sini Vidit melakukan langkah gajah pukul kuda dan hitam membalas dengan gajah pukul gajah. Dan jelas benteng hitam menjadi tidak ada penjaganya. Melihat hal ini, maka Vidit langsung bersemangat untuk melakukan ancaman yang sangat bagus. Ancaman kombinasi yang sangat bagus. Langkah apakah itu? Ya betul, dengan mengorbankan gajah ke petak G7. Namun, benteng hitam menjadi dapat dimakan oleh putih. Raja pukul gajah dan benteng pukul benteng yang ada di petak D5. Dan secara otomatis, jelas, putih mendapatkan keunggulan materi lebih, sehingga dapat mengamankan kemenangan dengan jauh lebih mudah. Gajah C4, benteng D7 mengancam pion hitam sebanyak 2 kali,
dan otomatis ya, salah satu pion hitam akan hilang. Pion manakah yang akan hitam selamatkan? Ya, pion yang ada di petak A yang diselamatkan. Sehingga putih melakukan langkah benteng pukul pion skak di E7. Raja pindah ke petak F6, benteng B7, pion B5. Di sini dua pion hitam yang bergandengan ini cukup merepotkan juga ya bagi Vidit. Namun di sini Vidit tetap tampil tenang, sehingga Vidit melakukan langkah pion A3, raja E5, benteng D7. Di sini fungsinya adalah agar raja hitam tidak turut ikut berpartisipasi untuk membuat pion hitam nantinya jadi promosi. Jadi di sini dibatasi ya. Apa respon dari hitam di sini? Dengan pion B4. Pion A pukul B4, pion A pukul B4. Hanya dengan pion yang ada di petak atau di lajur B, maka putih akan semakin lebih aman untuk mengamankan pion hitam menuju promosi. Raja F2, pion B3 maju terus di sini ya. Di sini Mamedyarov masih percaya diri dapat memajukan menterinya, memajukan pionnya menjadi menteri. Raja pindah ke E3, gajah A6, raja D2 semakin mendekatkan raja dengan pion hitam yang ada di petak B3, pion F4, benteng pukul pion di H7, gajah F1 dengan tempo mengancam pion lemah yang ada di petak G2. Vidit menangkalnya dengan benteng G7. Raja di sini mencoba untuk mengancam benteng putih. Benteng putih pindah ke G4. Di sini jelas ya, benteng putih sudah aman di posisi ini karena ada pion yang ada di petak F3 yang melindunginya. Raja pindah ke F5 untuk menjaga pion hitam yang ada di petak F4. Dan di sini setelah putih melangkahkan raja menuju C3, dalam situasi ini juga Mamedyarov memutuskan untuk menyerah. Karena kenapa? Pion ada di petak B3 ini sudah tidak bisa diselamatkan. Dan jelas ya, di sini hitam hanya akan terus melakukan langkah buang-buang tempo dengan gajah atau rajanya sebelum akhirnya pion putih nantinya akan melaju untuk promosi. Dan memang situasinya sudah sangat sulit bagi Mamedyarov. Oke, menurut Tarigan Catur, ini adalah kemenangan yang sangat luar biasa dari Vidit, mampu mengalahkan Mamedyarov yang berperingkat 7 dunia. Bahkan Mamedyarov berperingkat lebih tinggi dibandingkan pemain terbaik India, yaitu Viswanathan Anand yang ada di peringkat 13 dunia. Jadi Vidit yang berada di peringkat 24 dunia membuat sebuah kemenangan yang sangat bagus. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.